Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa di rumah, mama, papa, rekan-rekan dari Lazuardi Kamila Global Compassionate School, juga wali murid yang berbahagia dan juga pemirsa di rumah. Perkenalkan, saya Teacher Damai dan juga rekan saya Teacher Satya yang insya Allah akan memandu acara kita pada siang hari ini dalam rangka webinar dengan tema About Compassionate About Love. Oke, ini sepertinya webinarnya ini menarik sekali ya, Teacher Betul Satya sekali, ya. karena kita juga menghadirkan narasumber-narasumber yang insya Allah Sangat berkompeten sangat di bidang hebat. ini. Iya, Iya. betul sekali. Tapi sebelumnya, marilah kita bersama-sama bersyukur terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya lah kita bisa mengadakan webinar ini, join di webinar ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Betul sekali. Amin ya Allah, amin. Begitu. Salawat dan salam juga kami sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir kelak. Betul sekali. Nah, Teacher Damai, kira-kira untuk hari ini kita punya dua narasumber ya, betul ya. Yang pertama ada Bapak Muhammad Hidayat Syahid, AMD, OT, SKM, dan Magister Epidemiologi. Betul. Kemudian ada juga Ibu Riah Wiratingsih, MSI. Iya. Untuk Bapak Muhammad Sahid selaku Kepala Laboratorium Okupansi Terapi UI, dan juga Ibu Riah selaku Head of Division ICT Development UNS Sentra Library. Oke, nah ini sepertinya beliau berdua sangat berkompeten ya. Betul sekali. Pada webinar yang akan kita selenggarakan di siang hari ini. Betul sekali. Di mana di masa pandemi ini tentunya masa yang tidak mudah yang dihadapi orang tua dan juga anak-anak. Tumbuh kembang anak-anak merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan sedini mungkin. Nah, disinilah peran orang tua serta peran satuan pendidikan, di mana di sini adalah sekolah dan juga kita sebagai guru, sangat diperlukan untuk mendukung tumbuh kembang Ananda. Nah, di webinar ini nanti Teacher kita akan kupas tuntas ya. Betul, kita korek lebih dalam. Iya, dengan pakarnya tentunya ya. Kita akan menimba ilmu dari beliau berdua. Mungkin bisa kita sapa dulu ya, Teacher Damai ya, untuk pembicara kita. Assalamualaikum Bapak Sahid. Selamat siang Bapak Sahid. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Iya, nanti kita mohon izin untuk menimba ilmu, untuk mendukung tumbuh kembang pada Ananda di masa pandemik ini. Baik, ya, terima kasih sekali karena sudah diundang di sini untuk berbagi dan saling sharing saja sih sebenarnya begitu ya. Ini Bapak Sahid ini langsung on air dari kediamannya ya, Teacher, di luar kota ini sepertinya. Terima kasih sekali Bapak atas kesempatannya. Sama-sama, Bu. Iya, kemudian kami mohon izin juga untuk menyapa Mama Ria ya, Bunda Ria. Assalamualaikum Mama, selamat siang. Waalaikumsalam, Miss Damai, Miss Satya, selamat siang. Ini ada Mama Ria ini juga selaku mama dari wali murid dari siswa kita ya, Ananda Gandhi. Betul, dulu kakaknya juga. Ada. Dan juga ini sepertinya location-nya ini. Saya boleh menebak Mama ini di mana? Sepertinya sedang di library ya Mama. Baik, nanti kami juga mohon izin Mama untuk menimba ilmu dari Mama selaku ini yang istilahnya kami maksudkan untuk memberikan ilmu dan juga tips-tipsnya pada kami untuk mendukung perkembangan anak di masa pandemi. Baik, terima kasih. Mungkin saatnya ya Teacher ya, tanpa membuang-buang waktu lagi. Ya. Mungkin kita akan perkenalkan dulu untuk narasumber kita akan bacakan CV-nya, kurikulum vitae dari pembicara yang pertama. Oke, beliau adalah Bapak Muhammad Hidayat Syahid. Tempat lahir beliau di Boyolali 14 Oktober 1980. Kemudian beliau adalah asisten ahli Kepala Laboratorium Okupasi Terapi Universitas Indonesia. Pendidikan beliau dari D3 Okupasi Terapi Poltekkes Surakarta, kemudian S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. U. Hamka, dan juga S2-nya Epidemiologi Klinis Universitas Indonesia, lulus tahun 2018.
pengalaman beliau sangat banyak, Sangat Teacher banyak, Satya. ini ada 12 ya. Iya, Teacher, di ya, banyak antaranya sekali. beliau adalah Certified Montreal Cognitive Assessment di tahun 2021, sertifikasi BNSP penulis buku, Recent Fact in Adolescents and Adult with Autism Spectrum Disorder di tahun 2019, dan masih banyak lagi. Beliau juga menulis beberapa buku, di antaranya buku panduan penggunaan sikat gigi kata mataku Easy Brush bagi orang yang pernah mengalami kusta. Kemudian buku manajemen pelayanan terapi okupasi, peningkatan atensi pada autism, dan masih banyak buku beliau yang beliau tulis begitu. Iya, betul sekali. Dan juga Beliau ada, juga menerbitkan beberapa publikasi ilmiah. betul sekali. Salah satunya adalah the risk factor that correlated with musculoskeletal complaints at 5th grade student in Pioneer School, West Java, years 2017. Begitu. Dan juga masih banyak lagi. Iya. Kemudian kita lanjut kurikulum vitae dari pembicara kedua kita, Mama Ria Wiratningsih. Beliau adalah academic librarian di Universitas 11 Maret. Oke, beliau memiliki beberapa internship program and juga library benchmark ya. Iya, betul sekali. Salah satu internship programnya adalah Library Internship Program at Perpustakaan Abdul Samad University Putra Malaysia tahun 2013, dan juga ada Library Internship Program at University Library Hong Kong tahun 2018. Sekaligus ada Library Benchmark juga ya, Teacher Dama ya. Betul sekali. Ya, ini ada di Taksin University and Prince Songkla University Thailand tahun 2013, dan juga ada Monash University and University Kebangsaan Malaysia tahun 2015. Nah, selain itu juga Mama Ria ini, mohon izin manggilnya Mama Ria. Mama Ria menikah juga ada publication-nya loh di Damai. Salah satunya yakni ada di Library Clinic Service in Avoiding Transaction in the Predatorial Journal, itu di Library Management juga. Oke, Gitu. ini memang beliau berdua ini betul-betul pakarnya ya. Betul nanti kita sekali. nantikan ilmunya. Ya, seperti yang kita ketahui, Teacher, kalau di Lazuardi Kamila memang kita ini adalah Global Compassionate School Betul, ya, artinya yang mengedepankan belas asih. betul sekali. Dan Jadi juga memang cinta. peran orang tua dan juga sekolah itu harus bersinergi. Betul, Ibaratnya begitu ya, Teacher iya. ya. Betul. Monggo ini untuk pada sesi pertama ini kami persilahkan untuk pembicara pertama kita, Bapak Sahid. Monggo Bapak, kami persilahkan. Baik ya, terima kasih waktu dan kesempatannya. Saya mohon izin share screen dulu ya, Bu ya. Ya baik, apakah sudah terlihat screen-nya? Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada tim Lazuardi Kamila ya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengalaman dan sharing-sharing saja sih begitu ya. Dan ini adalah satu kesempatan yang sangat berbahagia bagi saya karena dulu saya merupakan keluarga besar dari Lazuardi sebenarnya begitu. Dan ketika saya diminta untuk berbagi lagi di Lazuardi, khususnya di Lazuardi Kamila, maka saya ini senang, kesempatan yang sangat luar biasa sekali gitu. Nah, oke, baik. Topik yang akan kita bahas pada siang hari ini itu adalah terkait dengan tumbuh kembang anak dari usia 0 tahun sampai dengan masuk ke prasekolah dasar begitu ya. Nah, ini adalah konten poinnya yang nantinya akan kita bahas. Yang pertama adalah konsep dasar tentang tumbuh kembang anak. Kemudian developmental stages, anak 0 tahun sampai dengan prasekolah dasar. Dan karena saya background-nya adalah occupational therapist, jadi saya ingin membahas mengenai pentingnya sistem sensoris pada proses tumbuh kembang anak. Dan tentunya di sini saya garis bawahi, saya highlight sebuah proses begitu ya, bahwa tumbuh kembang itu adalah sebuah proses. Dan proses itu menjadi satu hal yang harus kita cermati bersama, umumnya terkait dengan anak-anak kita yang sedang bertumbuh dan terus berkembang begitu. Dan saya rasa
proses juga menjadi titik berat dari sistem pendidikan di zaman sekarang ini, begitu ya. Tidak lagi bermuara berorientasi pada hasil semata, begitu. Proses lebih penting dibandingkan dengan hasilnya, begitu. Oke, bukan berarti hasil juga tidak penting. Hasil juga menjadi sesuatu hal yang perlu kita perhatikan juga. Oke, baik. Itu sebenarnya saya ingin mengajak partisipan, para audiens sekalian, untuk ikut berpartisipasi ya di dalam ini. Sebenarnya bisa masuk ke dalam linknya ini atau bisa scan barcode-nya begitu. Lalu di situ nanti ada pertanyaan sederhana terkait dengan perilaku dan tumbuh kembang anak. Ya, barangkali sambil menunggu para partisipan untuk berpartisipasi. Ya, maka nanti kita akan coba lihat ya nanti hasil dari pendapat dari para partisipan sekalian, baik dari Bapak, Ibu, orang tua yang sangat luar biasa, orang tua yang sangat hebat pada siang hari ini, maupun teacher-teacher dari dari Lazuardi yang mengikuti sesi pada hari ini terkait dengan tumbuh kembang anak. Maka saya akan lanjutkan saja untuk materinya. Ya, ini hari ini kita akan membahas tentang tumbuh kembang anak, begitu ya. Ketika kita berbicara tentang anak-anak, maka akan sangat terkait dengan tumbuh kembang. Tetapi saya ingin membahas bahwa kadangkala kata tumbuh kembang itu dianggap menjadi satu kata, begitu. Padahal sebenarnya tumbuh kembang itu terdiri dari dua kata dan dua aspek yang harus kita perhatikan terkait dengan anak-anak kita. Yang pertama adalah tumbuh. Kemudian yang kedua adalah kembang. Ini adalah dua aspek yang berbeda. Tumbuh itu terkait dengan kondisi fisik, begitu ya, terkait dengan biologis, terkait dengan anatomi, begitu. Jadi semuanya terkait dengan fisiknya. Tetapi kalau kembang itu adalah sesuatu yang berbeda lagi, terkait dengan fungsionalnya, terkait dengan kemampuannya. Jadi sebagai contoh adalah kalau tumbuh itu terkait dengan anatomi tadi. Ada mata, kita punya dua mata tentunya. Tetapi mata tersebut fungsionalnya akan selalu berkembang sebenarnya. Dari bayi 0 bulan sampai dengan nanti di masa anak-anak, begitu ya. Nah, itu ada proses visual development. Visual skill development. Nah, itulah yang disebut sebagai perkembangan, begitu. Jadi perkembangan terkait dengan kemampuan, pertumbuhan terkait dengan fisiknya, gitu ya. Dan nanti tumbuh ini nanti juga akan terkait dengan usia kronologis, jadinya. Jadi sebagai contoh adalah kalau kita punya anak umur 1 tahun 3 bulan 10 hari, maka dalam hal tumbuhnya, dalam hal pertumbuhannya, kita harus bisa pantau tingginya, berat badannya harusnya sesuai juga dengan anak usia 1 tahun, kira-kira begitu. Nah, sedangkan untuk kembang, maka akan sangat terkait dengan usia mentalnya. Kalau tadi saya contohkan anak usia 1 tahun 3 bulan 10 hari, maka bisa jadi usia mentalnya belum tentu juga sama dengan anak usia 1 tahun 3 bulan 10 hari. Bisa saja usia mentalnya itu masih ada di level anak usia 9 bulan misalkan. Gitu. Dalam hal perkembangan misalkan untuk anak 1 tahun, umumnya sudah mulai minimalnya adalah sudah mulai bisa berdiri, begitu ya.
berdiri dengan pegangan, begitu rambatan, begitu. Nah, tapi kalau anaknya itu usia mentalnya ternyata masih ada di usia 9 bulan, maka dia masih kemampuannya masih di bawah itu, begitu. Nah, kalau itu terjadi, maka ada ketimpangan, ada gap ya antara usia kronologis dengan usia mentalnya, dan itulah yang disebut sebagai keterlambatan tumbuh kembang, gitu. Ya, dan keterlambatan tumbuh kembang itu ada dua aspek juga, antara tumbuh dan kembangnya, begitu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencoba membahas mengenai proses tumbuh kembang tersebut. Ya, dan proses tumbuh kembang itu terjadi di 3 fase ini sebenarnya. Dari mulai fase prenatal, natal, dan postnatal. Fase prenatal itu adalah fase di dalam kandungan. Dan kemudian fase natal itu adalah fase selama proses kelahiran, dan kalau postnatal itu setelah dilahirkan, setelah bayi dilahirkan. Umumnya kita hanya memperhatikan aspek tumbuh kembang itu setelah bayi dilahirkan, begitu. Sedangkan sebenarnya dua hal ini, dua aspek ini, prenatal dan natal, dua fase ini itu memiliki peranan yang sangat penting ya pada proses setelah dilahirkan, setelah bayi itu dilahirkan. Gitu. Saya ambil contoh adalah ketika dalam kandungan. Misalkan ibu hamilnya, bumilnya, itu kebetulan sedang mendapatkan tugas yang cukup berat begitu ya dari kantornya mungkin, atau ada permasalahan tertentu yang akhirnya memberikan tekanan-tekanan secara psikologis begitu. Nah, nantinya akan berdampak juga pada perkembangan psikoemosional pada bayi setelah bayi itu dilahirkan. Gitu. Oleh karenanya biasanya dipesankan ya bahwa kalau ibu istrinya sedang hamil begitu disayang-sayang, dibahagiakan semacam itu ya. Gitu. Nah, bagaimana dengan proses natal? Proses natal ini juga sebenarnya menjadi sesuatu proses yang sangat luar biasa. Karena fitrahnya manusia itu melahirkan. Gitu ya, dan Allah sudah mendesain itu, gitu ya. Walaupun pada kondisi kemajuan dunia kesehatan itu sekarang kita bisa memilih antara lahir normal dengan lahir sesar begitu ya. Dan memang tidak satu rumus mati bahwa semua bayi yang dilahirkan sesar akan mengalami gangguan tumbuh kembang, itu tidak seperti itu juga begitu ya. Tetapi fitrahnya manusia itu adalah dilahirkan secara normal. Nah, ada apa di balik lahir secara normal itu? Saya ingin mencoba memberikan pencerahan ya kepada Bapak Ibu sekalian dan para teacher sekalian bahwa mari kita coba bayangkan sama-sama. Bayi ada di dalam kandungan ibu. Yang kalau ibunya awalnya itu masih gadis begitu ya, itu kan masih ramping gitu, langsing. Coba bayangkan tiba-tiba ada bayi yang sebesar itu di dalam perut mamanya begitu. Lalu maaf ini bukan porno, bukan tapi ini ilmiah ya, tapi ketika bayi tersebut akan coba dilahirkan, bayi tersebut akan melewati jalan rahim yang sangat sempit. Begitu. Tapi dengan sesuatu yang sangat luar biasa, bayi tersebut bisa lahir dengan kondisi sehat. Coba saya ingin meminta Bapak Ibu sekalian membayangkan proses kelahiran bayi itu dimulai dari kepalanya terlebih dahulu. Melewati jalan rahim, kemudian terus sampai ke ujung kaki.
bayangkan itu seperti bayi tersebut melewati satu lorong sempit begitu ya, dan whole body-nya itu seperti di squeeze begitu. Dan itu menjadikan stimulasi sensoris yang pertama yang mengaktifasi seluruh otot-ototnya, mengaktifasi seluruh persendian tubuhnya bayi tersebut, sehingga bayi tersebut akan bisa memiliki vitalitas fisik ya dengan baik begitu. Dan itu tentunya tidak didapatkan ketika bayi tersebut dilahirkan secara sesar begitu. Ya. Belum lagi kalau dikaji lebih dalam lagi itu adalah hubungan psikologis ya antara ibunya, mamanya sendiri dalam proses kelahiran tersebut, proses melahirkan bayinya tersebut. Itu nanti akan sebenarnya kalau dikaji secara ilmiah akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, saya melakukan penelitian ya, dan memang ada terjadi ditemukan adanya pengaruh antara bayi yang dilahirkan sesar dengan bayi yang dilahirkan normal pada proses cognitive development-nya. Gitu. Ini adalah hasil penelitian saya, dan memang ada ditemukan gap begitu ya. Tapi gapnya juga sebenarnya cukup kecil. Tapi kalau tidak dicermati dan tidak diikuti dengan proses stimulasi setelah postnatal tadi, maka bisa jadi gapnya itu akan terus semakin terjadi pelebaran gap gitu ya, semacam itu. Baik, dan berikutnya saya ingin membahas tentang pertumbuhan anak tadi ya, secara lebih detail. Kalau tadi ada tumbuh dan kembang, maka ini adalah terkait dengan pertumbuhan anak. Tadi saya bilang bahwa pertumbuhan itu berarti terkait dengan aspek-aspek fisik, biologis, dan anatomis, dan secara umumnya adalah berat badan dan tinggi badan. Gitu. Dan lagi-lagi saya melakukan riset, ada korelasi ya, pengaruh hubungan antara anak-anak yang memiliki overweight, obesitas begitu, badan yang cenderung lebih gemuk dibandingkan anak-anak yang lain, ternyata memang memiliki potensi prestasi akademik yang lebih kurang begitu dibandingkan dengan anak yang memang dia lincah begitu ya, tidak terlalu gemuk, jadinya tidak gemuk, jadinya lincah dan sangat termotivasi untuk melakukan aktivitas-aktivitas motorik gitu. Gitu. Dan ini adalah terkait dengan perkembangan anak. Tadi saya sampaikan terkait dengan perkembangan anak itu sangat berhubungan dengan fisiologisnya, sangat berhubungan dengan kemampuan fungsionalnya. Dan karena saya seorang occupational therapist, maka hal ini sebenarnya akan sangat berdampak pada aspek-aspek di sini. Jadi ada aspek sensoris dasar, ada aspek motorik kasar dan halus, bahasa, emosi, dan sampai dengan perkembangan kognitifnya. Gitu. Dan hal-hal ini harus dicermati sebenarnya, dan harus dikawal pada proses anak itu bertumbuh dan berkembang. Lagi-lagi saya melakukan riset terkait dengan ini, dan memang ada dampak ya yang cukup signifikan yang membuktikan bahwa ada pengaruh yang cukup besar antara aktivitas fisik yang dilakukan oleh anak, kegiatan motorik yang dilakukan oleh anak terhadap akademik performance-nya. Gitu. Nah, oleh karenanya memang anak-anak yang difasilitasi untuk melakukan aktivitas dan bergerak, maka akan sangat baik untuk akademik, pencapaian akademiknya begitu. Baik, kita akan bahas lebih dalam lagi terkait dengan hal ini.
Tadi saya sampaikan ada sensoris, kemudian motorik, bahasa, emosi, dan kognitif. Biasanya yang sering diperhatikan, yang umumnya diperhatikan adalah aspek-aspek ini saja. Motorik, bahasa, emosi, dan kognitif begitu. Sedangkan sebenarnya ada bagian yang sangat penting, yaitu adalah sensoris dasar. Dan ini menjadi pondasi banget begitu ya. Karena proses tumbuh kembang dari anak itu memiliki polanya adalah seperti segitiga, seperti piramida seperti ini ya. Gitu. Jadi ada pondasi dasarnya, kemudian ada bangunan di atas-atasnya sampai dengan level tertingginya itu adalah perkembangan kognitif. Nah, nanti saya akan membahas tentang sensoris dasar ini karena ini sangat penting, tapi saya akan bahas yang ada di atas-atas dulu, gitu ya. Karena untuk yang sensoris dasar itu cukup banyak bahasanya nanti, jadi saya akan mulai dari perkembangan motoriknya dulu. Yang pertama adalah motorik kasar. Tahapan dasarnya itu dimulai dari usia 0 bulan sampai dengan 18 bulan. Iya benar, 18 bulan. Kenapa 0 bulan? Karena pada saat bayi baru dilahirkan, itu sudah akan ada perkembangan motorik yang terjadi. Dengan apa? Dengan refleks-refleks primitif. Begitu. Kalau Bapak dan Ibu memiliki bayi, kemudian bayinya itu ditimang-timang, begitu. Ketika dia dalam posisi di bawah, maka Bapak dan Ibu bisa perhatikan, maka tangannya dan tangan dan kakinya itu akan cenderung membuka semacam itu. Dan ketika bayi itu dilakukan asesmen oleh seorang dokter spesialis anak, itu juga biasanya akan dilihat refleks-refleks primitifnya, apakah bekerja atau berproses dengan baik atau tidak. Semacam itu. Nah, kemudian itu akan terus berjalan dan berproses sampai dengan 15 bulan. Dan setelah 15 bulan, maka akan refleks-refleks primitif tersebut akan berkembang menjadi refleks integratif dan menjadi modal dasar dari motor skill yang lebih advance. Begitu. Ya, kemudian pada aspek selanjutnya, di atas motorik kasar adalah motorik halus. Tahapan dasarnya juga dimulai dari 0 bulan lagi-lagi sampai dengan 24 bulan. Kenapa 0 bulan juga sudah muncul proses perkembangan motorik halus ini? Kalau Ibu perhatikan, ini juga sering muncul di iklan begitu ya, menjadi adegan yang cukup hits untuk bayi dan produk-produk yang terkait dengan bayi. Kalau Bapak Ibu perhatikan, itu selalu ada gerakan yang bayi itu distimulasi di telapak tangannya, lalu dia akan menggenggam begitu ya. Refleks grasping namanya. Nah, itu akan menjadi modal dasar dari motorik halus. Di mana motorik halus ini memang melibatkan, yang utama adalah melibatkan bagian pergelangan tangan sampai ke bawah. Gitu, sampai ke telapak tangan dan jari-jari. Ya. Nah, nanti akan terus berkembang sampai dengan 24 bulan, dan pada usia selanjutnya itu akan berkembang menjadi motor skill yang lebih advance juga. Dan semuanya dari motorik kasar maupun halus akan matang sepenuhnya di usia 6 sampai dengan 8 tahun ini. Gitu, artinya di anak-anak usia 6 sampai 8 tahun itu seharusnya kemampuan motoriknya sudah lengkap begitu ya. Tapi ya tentunya akan terus mengalami perkembangan begitu. Tapi motorik dasarnya sudah terpenuhi, artinya sudah lengkap. Nah, ini adalah perkembangan motorik kasar yang lebih detail dari mulai fetal postur ya, ini usia 0 bulan, kemudian mulai bisa mengangkat kepalanya, bisa mengangkat bagian terangnya nanti di sini ya, kemudian
berkembang terus berkembang dan pada tahapan motorik kasar itu sampai dengan berjalan, gitu. Ya, itu modal dasarnya. Berlari, melompat dan sebagainya itu adalah perkembangan motorik yang lebih advance-nya. Gitu. Oke, kemudian ini adalah perkembangan motorik halus. Ya, dimulai dari 0 bulan sebenarnya dari reflex grasping tadi, kemudian terus akan berkembang ya, dan ini adalah fase-fase perkembangan dari pergerakan jari-jari kita sampai dengan nanti fungsional tertinggi dari motorik halus itu adalah terkait menulis, tulis-menulis gitu. Ya. Dan umumnya yang kurang mendapatkan perhatian adalah pada level ini. Ini sebenarnya ada level-level perkembangan motorik yang lebih detail lagi untuk nantinya menuju pada perkembangan fungsional motorik halus yang tertinggi, yaitu terkait dengan tulis-menulis tadi. Ya, jadi untuk menulis saja sebenarnya ada tahapan-tahapan perkembangan yang sangat rumit begitu. Nah, ini kalau lebih detailnya dari palmar grapes ini nanti akan berkembang ya menjadi radial palmar grapes gitu, dan ini yang lebih detailnya di sini. Pertama adalah ranking ya, dia mengambil saja. Dan tadi bayi yang saya sampaikan bahwa ketika diberikan stimulasi di telapak tangannya dia akan langsung refleks menggenggam begitu. Nah, ini nanti akan berkembang menjadi kemampuan mengambil benda. Gitu. Nah, pada awalnya bayi itu hanya akan bisa mengambil benda dengan pola palmar grapes ini. Lalu berikutnya akan berkembang menjadi lebih menepi lagi ke arah ibu jari dan telunjuk di sini, dan akan lebih bergerak lagi ke ujung jari-jarinya begitu. Ya. Ini juga sama, lebih detail, kemudian terus akan bergerak ke ujung-ujung jari-jarinya, dan nantinya akan menjadi pincher tadi ya, ini pinch namanya. Jadi kita bisa mengambil benda dengan ujung-ujung jari tangan kita gitu. Ya, kemudian ini terus akan bergerak, akhirnya ini akan menjadi modal dasar dalam memegang pensil. Begitu. Dan tentunya ini sangat terkait kesiapan dengan anak untuk memasuki sekolah ya, dan utamanya adalah sekolah dasar ya. Gitu. Oke, dan ini pergerakan-pergerakan selanjutnya, proses tumbuh kembang selanjutnya, pencil grapes itu dimulai dari seperti ini, palmar supinate grapes, kemudian menuju ke ujung lagi, terus bergerak ke ujung, prinsipnya begitu. Lalu akhirnya menjadi tripod, 3 jari. Bisa menghandle, memanipulasi pensil dengan 3 jari. Begitu. Ya, yang di sini itu tahapan yang lebih detailnya. Nah, tetapi tripod postur ini ada 2 macam, Bapak dan Ibu. Ada yang pertama adalah statik, yang masih statik ya. Kemudian yang kedua ini yang mature-nya itu adalah yang sudah dinamik. Kalau Bapak Ibu perhatikan barangkali ada anak Bapak dan Ibu sekalian yang ketika memegang pensil itu masih pada pola statik ini. Yaitu kenapa disebut statik? Karena jari-jarinya belum bergerak Bapak dan Ibu. Yang bergerak adalah sendi besarnya anak tersebut. Jadi dia menggerakkan pensilnya dengan sendi besarnya. Sedangkan yang mature kita menulis itu dengan jari-jari begitu ya. Gitu, jari-jarinya yang bergerak. Nah, oke. Jadi itu terkait dengan motorik ya, dan ternyata tahapan-tahapan motorik itu sangat
rumit dan ada tahapan-tahapan yang sebenarnya sangat banyak yang harus dilalui dan ditumbuh kembangkan ke anak-anak kita begitu. Saking banyaknya sebenarnya kalau dianalisa itu ada sekian banyak ini Bapak dan Ibu. Gitu. Sedangkan pada umumnya kita hanya berorientasi pada academic learning saja. Atau bahkan ketika bergerak turun lagi pada behavior-nya saja, pada perilakunya saja. Begitu. Sedangkan di balik ini, itu ada pondasi-pondasi, ada bangunan-bangunan yang seharusnya ditumbuh dan dikembangkan di anak tersebut. Apa dampaknya kalau bangunan-bangunan yang di sini, yang di bawah-bawah sini, masih ada bolong-bolongnya begitu. Ya, ketika kita akan paksakan anak tersebut achieve di sini, di academic learning-nya atau di behavior-nya, maka anak tersebut akan sangat kerepotan untuk menuju ke sana. Begitu. Nah, untuk membantu anak ini tentunya kita harus memberikan stimulasi pada bangunan-bangunan yang di bawahnya ini. Begitu prinsipnya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini adalah sensoris dasar yang tadi saya simpan untuk saya bahas di akhir begitu ya. Nah, sensoris dasar itu sangat penting karena memang tadi terkait dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa perkembangan itu akademik kemampuan akademik itu akan sangat ditopang oleh sensoris-sensoris dasar ini. Itu apa saja sensoris dasar itu? Ada 8 Bapak dan Ibu. Ada taktil, vestibular, proprioceptif, olfaktori, visual, auditori, dan sampai dengan interoreseptor ini. Saya akan sederhanakan supaya mudah dipahami begitu ya. Untuk yang olfaktori sampai dengan gustatori, ini sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian sudah sangat familiar. Karena ini adalah 5 sense. Ini adalah 5 panca indera yang secara umum kita sudah kenal. Ada mata, hidung, telinga, dan sebagainya. Begitu ya. Nah, yang menjadi sangat khas itu adalah taktil, vestibular, dan proprioceptif ini. Taktil juga cukup mudah dipahami sebenarnya karena berhubungan dengan sentuhan, berhubungan dengan rasa, asin, manis, pahit, dan sebagainya, begitu ya. Kemudian vestibular juga cukup mudah untuk dipahami karena berhubungan dengan keseimbangan tubuh. Ketika anak itu berjalan, ketika berlari, apakah mudah jatuh dan sebagainya, gitu ya. Nah, yang saya mau tekankan adalah proprioceptif karena saya rasa proprioceptif ini menjadi sesuatu yang sangat asing, begitu ya. Nanti saya akan berikan sebenarnya ada aktivitas begitu untuk bisa kita semua merasakan proses dari proprioceptif ini ketika bekerja pada aktivitas yang sedang kita lakukan, gitu ya. Nah, tapi nanti saja saya akan bahas ini dulu. Terkait dengan sensoris dasar itu prinsip utamanya adalah ini. Ada stimulus, kemudian stimulus tersebut ditangkap oleh reseptor organ-organ tubuh kita, entah itu visual, kalau visual berarti ke mata gitu ya, kalau auditori berarti ke telinga dan sebagainya, lalu akan direspon. Gitu. Oleh karenanya ke-8 ini akan selalu ada bentuk stimulusnya dan reseptor yang bertanggung jawabnya. Gitu. Dan kenapa ini penting sebenarnya? Terkait dengan sistem pendidikan begitu ya, sebenarnya ini juga menjadi salah satu pondasi dari adanya munculnya teori kecerdasan majemuk, gitu, multiple intelligences. Kalau Bapak Ibu mungkin familiar dengan itu ya, dan saya rasa dunia pendidikan sekarang semakin mengakomodir adanya kecerdasan majemuk ini, bahwa setiap anak tidak dilihat dengan satu kacamata saja. Begitu. Nah, ini juga saya lagi-lagi melakukan riset juga, dan memang memberikan stimulus pada sensoris dasar itu akan sangat membantu ya pada tumbuh kembang dari anak, gitu. Oke. Nah,
saya sebelum membahas tentang emosi dan kognitif, sebenarnya saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk melakukan sedikit aktivitas, mungkin bisa dibantu oleh teacher Damai dan teacher siapa tahu Bapak yang satunya, ya boleh kalau saya minta ya ambil satu kertas saja, kemudian ambil satu pensil atau alat tulis begitu. Lalu saya akan minta teacher-teacher yang sangat luar biasa ini untuk menuliskan namanya begitu. Boleh nama panjangnya, boleh ya nama panjangnya silakan ditulis. Tulis yang besar-besar juga boleh, silakan. Oke, sudah selesai, Ibu teacher? Sudah ya? Oke. Sekarang saya akan minta menuliskan nama lagi untuk mempersingkat waktu dengan menutup matanya. Oke, boleh? Ya, ya. Jadi kertas dan pensil, lalu oke tulis. Ya, silakan tulis di atas kertasnya, kemudian ya tulis namanya dengan mata terbuka dulu pada awalnya. Oke, sudah selesai. Ya, oke, boleh ditunjukkan. Oke, ya, baik. Nah, pada berikutnya tuliskan kembali dengan mata yang tertutup. Oke, baik. Ya, kalau sudah, sekarang saya ingin ngerjain lebih ngerjain lagi gitu ya, bikin repot dari ibu-ibu sekalian. Nah, saya minta kertasnya di atas, diangkat di atas kepala, ya, di atas kepala persis begitu. Nah, kemudian sekarang coba tuliskan lagi namanya begitu. Kalau kira-kira nama panjangnya itu panjang banget, maka boleh dengan nickname saja begitu. Ketika menuliskan di atas kepala. Oke, baik. Ya, di atas kepala Ibu. Oke. Ya. Oke, baik. Jika sudah, saya ingin komentarnya begitu. Apa yang dirasakan ketika menulis dengan membuka mata dan dibandingkan dengan menulis dengan menutup mata saja? Boleh di open mic, Ibu? Ya, ya tulis di. Ya, boleh silakan dicoba dulu tulis di atas kepala begitu. Iya. Oke. Ya, baik. Kalau sudah selesai, mungkin ada saya minta pendapatnya, Ibu. Coba bagaimana proses yang terjadi, apa yang dirasakan ketika menulis dengan posisi yang biasa saja, matanya terbuka begitu ya, dan posisinya juga biasa. Kemudian matanya ditutup dan menulis di atas kepala tadi. Silakan. Oh iya, baik Pak Sahid. Kalau menurut saya dengan mata terbuka pastinya lebih mudah ya. Oke, lebih mudah. Oke, Ya, baik. karena Ya. kan kita bisa melihat medianya juga, kemudian kita bisa mengira-ira antara jarak dan lain sebagainya. Ya. Kalau untuk mata tertutup sebenarnya lebih seperti was-was ya, Pak Oke, Sahid ya. oke. Nanti kira-kira tulisannya Ya. ketumpuk atau enggak, kemudian naik turun atau tidak, seperti itu. Tapi hasilnya masih bisa kebaca nggak, Bu, ketika tutup mata tadi?
Masih bisa. Masih bisa ya, masih cukup. Bisa. Saya yakin masih cukup rapi begitu ya kan? Iya, betul Ya, sekali. oke. Baik. Bagaimana dengan yang di atas kepala tadi? Nah, ini sudah berantakan sekali, Pak. Sudah berantakan Sudah sekali tidak ya. berbentuk. Oke. Nah, saya ingin bahas itu. Jadi, kenapa Ibu itu masih bisa menulis dengan hasil yang bisa dibaca dengan jelas dan masih cukup rapi dengan tanpa melibatkan visualnya gitu. Karena Ibu itu punya kemampuan proproseptif tadi. Begitu. Jadi, kemampuan proproseptif itu adalah kemampuan kita mengkoordinasi anggota tubuh kita untuk melakukan gerakan-gerakan, untuk melakukan aktivitas tanpa melulu melibatkan visual secara intens gitu. Kalau ibu sekalian perhatikan, ketika kita menulis kan kadang-kadang kita mendengarkan sambil ada guru yang dikte mungkin ya, gitu. Kemudian dipanggil temennya mungkin, dicolek-colek temennya begitu ya. Nggak selalu kita lihatin begitu, tapi akurasinya masih cukup bagus. Kenapa? Karena ada proproseptif tadi, begitu. Dan bukti lainnya lagi yang lebih amazed adalah kalau ibu perhatikan. Pemain-pemain badminton ya, pemain bulu tangkis Indonesia kita itu adalah pemain-pemain yang pioner banget melakukan pertandingan dengan atraktif begitu. Dia mukul bolanya dari belakang begitu ya, bikin gemes-gemes gregetan emosional lawannya begitu dengan akurasi yang cukup tinggi. Gitu. Nah, itu karena kita punya kemampuan proproseptif. Dan banyak lagi kemampuan proproseptif yang sebenarnya sangat kita gunakan dan bekerja di aktivitas kehidupan sehari-hari begitu ya. Karena konteksnya adalah sekolah, maka saya akan arahkan ke menulis saja gitu. Nah, itu kira-kira. Jadi proproseptif itu sangat penting sekali. Kita perhatikan apakah proses perkembangannya itu terjadi dengan baik atau tidak di anak-anak kita. Begitu. Nanti kalau itu tidak kita perhatikan, ketika anaknya kesulitan untuk belajar baca, tulis, dan berhitung, yang ada adalah kita hukum lagi, maaf ya, kita hukum lagi begitu. Walaupun saya yakin sekolah Lajuadis bukan tipikal sekolah yang menghukum anak-anaknya begitu kan. Gitu ya. Nah, tapi coba perhatikan, kalau anaknya jadi sasaran kemarahan dari gurunya atau orang tuanya yang gregetan, coba itu kasihan kan sebenarnya anak ini. Sedangkan ada hal-hal yang bolong-bolong tadi yang sebenarnya kita perlu bantu untuk kita maksimalkan perkembangannya, gitu ya. Nah, itu adalah sensoris dasar. Sebenarnya kalau mau dikupas akan sangat menarik sekali dan perlu kupasan yang lebih dalam lagi. Saya akan lanjut saja ke perkembangan emosi dan kognitif yang ada di segitiga yang paling puncaknya tadi ya. Itu, dan ini pun dimulai dari sensori motor stage. Lagi-lagi adalah melibatkan sensorisnya. Begitu. Karena anak ini belajar mengenal lingkungan memang dengan mengeksplorasinya secara sentuhan, begitu. Dan anak yang jarang disentuh itu akan berdampak pada proses emosionalnya dan cara berinteraksi dengan lingkungan juga, gitu ya. Nah, kemudian nanti tahapan berikutnya adalah pre-operational stage. Jadi anak-anak itu sudah mulai mengenal simbol-simbol, gitu ya, simbolik-simbolik. Kalau di era sekarang itu anak sudah mulai tahu emotikon begitu ya, gitu. Ya, kemudian berikutnya adalah concrete operational stage. Ya, anak sudah mulai bisa logikanya sudah mulai jalan, begitu. Cause and effect itu sudah akan mengerti. Jadi ketika anak melakukan trial and error, oh begitu ya ternyata ya gitu. Kalau dia tidak puas dia akan ulangi lagi sampai dia menemukan kepuasan begitu. Nah, tapi kalau dia sudah mengerti, tentunya itu akan berhenti dan tidak akan diulangi lagi. Oh, udah tahu kok. Udah gak menarik lagi. Pasti begitu. Dia akan mencari eksplorasi yang lebih tinggi lagi. Nah, kalau ini, lagi-lagi kalau ini tidak kita pahami, lalu kita cut, gitu. Kita larang-larang anak ini
apakah tidak akan mendapatkan kesempatan untuk eksplorasi tadi. Akhirnya perkembangannya menjadi terbatasi begitu. Ya, kemudian di tahapan selanjutnya adalah formal operational stage. Ya, jadi sudah mulai pada arah soft skill begitu, sudah mengerti ketika dicemberutin saja sama mamanya itu, oh berarti ada sesuatu yang harus saya benerin, ini saya benahin begitu dan sebagainya. Ya. Nah ini tadi ya aktivitas sensorisnya kita sudah coba lakukan bersama tadi dengan Bu Satya dan Bu Damai ya, teacher Damai, teacher Satya, dan ini adalah cara kerja sensorisnya ya. Tadi yang saya sampaikan ada inputnya, ada stimulus yang masuk ke dalam tubuh kita yang ditangkap, kemudian nanti akan diolah oleh otak kita. Kemudian nanti akan direspon gitu menjadi sebuah action gitu. Selalu prinsip dasarnya sebenarnya hanya ini saja. Oleh karenanya kalau pada masa bayinya kita sebagai orang tua itu menjadi terlalu overprotective, si bayi ini akan terbatasi untuk mendapatkan kesempatan melakukan eksplorasi terhadap sistem sensoris ini. Gitu. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan, ini bukan ini ya, bukan mengagung-agungkan bule begitu. Tapi bayi-bayi bule itu biasanya ditaruh saja di lantai begitu. Ya, dia mau ngapain, mau oprek-oprek apain itu dia akan dilihatin dulu, biarkan si bayinya berproses begitu. Dan mungkin ini jadi koreksi kita bersama juga, sedangkan kita berbeda. Kalau kita punya kemampuan ekonomi sedikit lebih saja begitu, bayi kita akan kasih stroller kemana-mana begitu. Kita akan beliin box bayi semacam kayak gitu, semacam. Ya, padahal ketika bayi itu kita taruh saja, kalau dia mencoba melakukan sesuatu, walaupun kadang-kadang terjadi accident yang kecil-kecil saja begitu ya. Nah, itu proses terjadinya itu akan sangat berguna sekali untuk si bayi ini. Gitu. Tentunya kalau potensi injurinya itu tinggi ya kita harus protect begitu ya. Jangan sampai kita tegain bayi kita menjadi cedera begitu kan. Tetapi kalau yang kira-kira hanya nanti jatuhnya cuma gitu doang kok gitu. Nah, itu kita biarkan dulu prosesnya itu terjadi. Seharusnya begitu. Ya, dan ini nanti action-action itu akan menjadi behavior dan menjadi perilaku, dan lagi-lagi secara umum yang biasa dilihat adalah hanya perilakunya saja. Kok anaknya nggak bisa diem ya? Kok anaknya nggak bisa mendengarkan kalau dipanggil kok nggak nengok ya? Nggak gitu semacam itu. Nah, padahal kita harus pahami bersama sih sebenarnya apa itu behavior ya. Untuk mempersingkat waktu, sebenarnya behavior itu akan melekat pada semua ini, Bapak dan Ibu. Ada gross motor, fine motor, dan language. Tapi perilaku itu adalah semua hal yang kita lakukan. Dari mulai berjalan, makan, menulis, berbicara, tidur. Bahkan tidur pun itu adalah perilaku kita. Kenapa begitu? Coba Bapak dan Ibu sekalian analisa, coba pikirkan ke diri sendiri begitu. Apakah tidurnya Bu Damai dengan tidurnya Bu Satya itu sama gaya tidurnya? Ya, tentu bisa jadi beda begitu ya. Bu Damai mungkin tidurnya cantik begitu ya. Bu Satya tidurnya melungker semuanya itu. Maaf ya, misalkan begitu ya kan. Coba itu. Nah, masing-masing orang punya style tidur, gaya tidur yang berbeda-beda. Dan itu menjadi perilakunya. Ketika berjalan misalkan, gaya jalannya saya dengan gaya jalannya Bu Damai tentunya beda dong. Karena saya cowok gitu ya, kalau gaya jalannya saya sama dengan gaya jalannya Bu Damai, berarti ada sesuatu nih di saya begitu kan, macam itu. Ya kan, tapi sama-sama cewek saja, sama-sama perempuan begitu. Bu Damai dengan Bu Satya, itu gaya jalannya akan memiliki ciri khas tersendiri, karakter khas sendiri.
Jadi kalau saya melihat kegelapan saja, hanya siluet saja dari belakang lagi gitu ya. Kalau saya kenal, benar-benar kenal Bu Satya dan Bu Damai, maka saya akan bisa membedakan, oh yang mana Bu Damai dan mana Bu Satya. Gitu ya. Lagi-lagi karena perilaku akan melekat pada semua ini, semua aspeknya. Gross motor, fine motor, language gitu. Nanti akan menjadi ini nih Bapak dan Ibu. Gross motor behavior, fine motor behavior, language behavior, ya kan. Di language behavior misalkan, gaya ngomongnya saya dengan gaya ngomongnya Pak Jokowi itu beda. Begitu kan? Ketika mendengarkan suara saya dan mendengarkan suara Pak Jokowi yang se-famous itu begitu, orang sudah bisa membedakan, oh itu suara Pak Jokowi. Begitu ya. Kalau saya merekam audio lalu saya bilang bahwa saya Jokowi gitu semacam itu, pasti orang bohong nih orang nih, pasti gitu, bisa membedakan begitu ya. Di fine motor juga seperti itu, tulisannya Bu Satya dan tulisannya Bu Damai itu orang akan bisa mengenali, punya ciri khas masing-masing gitu. Nah oke. Nah terkait dengan perilaku ya saya masih ada waktu Ibu Damai dan Ibu Satya. sedikit lagi kan. Lagi ya. Baik. Bapak Syahid ya. Ya, baik. Ya, sedikit lagi supaya tuntas ya. Jadi di perilaku, tadi kita membahas tentang perilaku begitu. Nah, sebenarnya untuk perilaku ini teori dasarnya adalah ABC teori ini. Jadi akan selalu ada antecedent, behavior, dan consequence. Gitu. Umumnya kita hanya concern pada behaviornya saja. Kita tidak melihat trigger-triggernya, kita tidak melihat antecedentnya. Sedangkan kita berperilaku, kita melakukan action itu pasti ada sebabnya. Tidak mungkin tiba-tiba kita melakukan action tanpa sebab. Kalau seperti itu nanti kita pasti dibawa ke kepentingan begitu ya, semacam itu. Ya kan? Tiba-tiba saya ketawa sendiri gitu. Tiba-tiba saya ngomong sendiri begitu. Nah, itu pasti nanti saya akan dibawa ke sana begitu kan. Nah, oleh karenanya kita lagi-lagi harus selalu membuka mata kita terhadap apapun yang sedang dilakukan oleh anak tersebut. Jangan hanya sempit saja melihatnya, jadi kita harus melihatnya dengan komprehensif gitu, semacam itu ya. Nah, lalu konsekuensi di sini, ini kalau zaman dulu itu adalah hukuman-hukuman begitu ya. Tapi saya yakin kalau di Lazuardi itu sudah tabu lagi ya menghukum anak begitu. Ya, dan saya yakin pendidikan di Lazuardi bukan pendidikan yang semacam itu begitu ya. Dan ya ini adalah sesuatu yang sangat baik kalau memang ditekankan adanya konsekuensi ini, gitu. Ya. Nah. Jadi karena kita melakukan action sudah pasti ada konsekuensi-konsekuensinya. Kalau kita senyum kepada Bu Satya begitu ya, Bu Satya juga akan jadi, oh Pak Syahid ini orang yang seperti ini, punya kesan seperti itu kan. Tapi begitu saya cemberutin Bu Satya, baru ketemu saja saya cemberutin Bu Satya, ini wah pasti kan ada semacam itu. Nah itu kita selalu pasti akan ada menerima konsekuensi-konsekuensi atas behavior yang kita lakukan. Ya. Dan lagi-lagi ini perlu dipahami terkait dengan nanti membantu kalau memang anak-anak kita ini sedang mengalami permasalahan-permasalahan ya di perilaku begitu. Tapi prinsipnya adalah kita harus sadari anak-anak kita ini sedang berproses. Jadi jangan kita judge secara kaku juga gitu. Boleh kita menilai, oh kamu perilakunya masih kurang gitu. Itu secara fair kita harus katakan itu. Memang perilakunya kurang kok, kita enggak, jangan juga menutup-nutupi. Oh dia perilakunya kurang, tapi dia masih, anak saya masih baik-baik saja gitu, perilakunya masih bagus-bagus saja begitu ya. Jangan seperti itu juga. Tetapi kita harus membantu anak ini supaya perilakunya menjadi lebih baik begitu ya, action-actionnya menjadi lebih baik. Nah, prinsipnya adalah sebenarnya semakin kita mengulang, melakukan repetisi, maka perilaku itu akan semakin menguat. Begitu, itu prinsip dasarnya.
Kenapa? Karena repetisi itu akan meningkatkan, menambah banyak neuron-neuron dan myelinasi yang terjadi. Kemudian jaras-jarasnya juga akan semakin menebal, gitu ya. Dan salah satu buktinya adalah kalau sekarang ini saya coba tembak begitu ya Bu Satya atau Bu Dama untuk menyebutkan Pancasila saja atau Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Saya yakin kalau zaman dulu kita SD atau SMP disuruh untuk menyebutkan Undang-Undang Dasar 45, kita masih hafal tuh dari kalimat yang pertama sampai yang terakhir gitu. Kalau sekarang gitu ya, kita hanya tahu saja Undang-Undang Dasar 45 pembukaan begitu ya. Semacam itu. Nah, kita masih tahu inti-intinya tapi detailnya sudah tidak lagi karena memang sudah jarang kita repetisi gitu. Nah, prinsip perilaku itu seperti itu. Kalau kita mau menguatkan satu perilaku tertentu, maka semakin sering direpetisi, maka akan semakin menguat. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau kita ingin menghilangkan perilaku tersebut, misalkan perilaku ini kita anggap kurang baik begitu ya. Nah, semakin frekuensinya kita coba turunkan atau kurangi, tidak sering muncul, maka itu juga akan semakin menghilang juga gitu ya. Itu dan ini adalah salah satu contoh saja ketika kita mencoba memberikan stimulasi pada perkembangan anak ini pada saat saya coba bantu itu mengalami permasalahan di atensi dan konsentrasinya, kemudian di kemampuan menulisnya masih kurang optimal juga. Saya berikan stimulasi pada basic sensorisnya. Ya, dan ya untuk membantu ini sebenarnya kita harus menggunakan prinsip ini, pertanyaan apa, kenapa, dan bagaimana begitu. Jadi ketika kita berikan ayunan, sebenarnya kita balikin lagi ke sini. Apa itu aktivitasnya, kenapa, dan nantinya akan terjadi bagaimana proses yang dialami oleh anak ini. Begitu. Dan lagi-lagi orientasinya bukan pada hasil semata, tapi lebih kita harus bisa melihat proses yang terjadi. Dan ini sangat penting ya, saya tekankan bahwa kalau misalkan anak kita itu mendapatkan nilai yang jelek misalkan, atau nilai yang kecil di pelajaran matematika misalkan ya, gitu. Tapi kita harus bisa melihat bagaimana effort yang dikeluarkan oleh anak ini untuk bisa mendapatkan nilai yang menurut kita kecil itu. Dan itu kita harus bisa menghargai itu. Daripada anaknya mendapatkan nilai yang baik, tapi hasil ngelirik dari sebelahnya misalkan. Kan prosesnya berbeda banget begitu ya, semacam itu. Dan itu yang harus kita coba bisa lihat di anak-anak kita. Nah, oleh karenanya proses tumbuh kembang itu merupakan masa yang penting, kita harus kawal bersama sebagai orang tua, sebagai guru, lagi-lagi begitu ya, yang sangat akan bertanggung jawab mengawal ini. Kemudian anak itu perlu mendapatkan stimulasi dan fasilitasi yang tepat. Dan terkait dengan itu, maka sekolah merupakan salah satu faktor yang penting. Karena sekolah merupakan rumah kedua bagi anak-anak kita. Guru itu adalah orang tua bagi anak-anak kita juga. Dan aktivitas anak kita di sekolah itu lama loh, gitu ya, 8 jam sehari. Begitu. Ya, sangat penting sekali. Oleh karenanya orang tua juga harus concern terhadap pemilihan sekolah ini, gitu. Dan ya tentunya tidak hanya cemplung-cemplungin tetangga saya masuk ke sana ikut-ikutan begitu ya, semacam itu. Tapi harus benar-benar concern apa sih sebenarnya sistem pendidikan yang diterapkan di sekolah tersebut, semacam itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau masih banyak kurangnya karena keterbatasan waktu juga. Mungkin barangkali ada lagi saya diberikan kesempatan untuk berbagi. Sangat
dengan senang hati begitu ya. Ya baik, begitu kira-kira Bu Satya dan Bu Damai, kembali waktunya saya kembalikan ke Ibu. Silakan. Sekali Bapak Syahid atas paparannya, atas ilmunya yang ternyata wow sangat bermanfaat insya Allah ya bagi kita semua. Betul Ini sangat sekali. detail sekali Teacher Betul. Satya Dari tadi ya. mulai mengandung Betul. sampai melahirkan, Prenatal, natal, sampai kemudian postnatal juga. iya. Ini ilmu yang bermanfaat juga bagi kita Betul. sebagai calon ibu. Nah, Iya, betul sekali. Nah, ini juga ternyata perkembangan tumbuh kembang anak itu sangat penting ya, Betul sangat sekali. detail tadi sudah dipaparkan oleh beliau Bapak Syahid, yang mana tidak hanya kognitif, akademik, dan behavior saja ini yang penting, tapi mulai dari tumbuh kembang awal, dari sensorinya, begitu ya. sekali, iya. Dan nanti naik ke motorik dan Betul. sebagainya. Ini alhamdulillah kalau di Lazuardi, Ya. anak-anak ini terfasilitasi. Betul Baik sekali. dari yang hal-hal dasar seperti itu, Ya. sampai nanti tentu saja di kemampuan kognitif, akademik, dan juga behaviornya. Betul sekali. Yang Iya. namanya behavior ini ternyata tuh sangat penting ya. Betul. Yang namanya masa anak-anak pasti masih masa-masa Iya, meniru. Nah, betul. ini pasti juga ada peran orang tua dan juga peran dari guru ya supaya memberikan contoh yang baik juga. Begitu ya, teacher ya. Insya Allah. Terima kasih ini Bapak Syahid atas paparannya ya. Insya Allah ini sebagai istilahnya merefresh kami lagi ya, dan sekali. juga para orang tua begitu. Iya. Baik, semoga bermanfaat Ibu. Masih Ya. ada sesi tanya jawab Bapak Syahid, ditunggu J. Ya, baik. Terima kasih sekali. Nah, ini juga Teacher Satya, by the way, ini dalam acara webinar ini kami juga sekalian untuk PPDB, maka bagi pendaftar PPDB terutama yang SD akan mendapatkan free uang pendaftaran selama mendaftar selama webinar ini berlangsung dan juga 24 jam setelahnya. Betul begitu. Sekali. Jadi kita ada special offer ya di Iya. Cerdama, Kalau ya. di TK itu special offernya itu selain uang pendaftaran juga, kalau uang pendaftaran sudah terinclude ya. Betul. Juga ini free SPP 50% di bulan Juni. Begitu. Alhamdulillah. Jadi kami mengundang ayah atau mamah di rumah, monggo silahkan mungkin yang berminat langsung daftar saja ya. Langsung ketik daftar di link YouTube, di komen YouTube bisa. Betul. Ataupun menghubungi kontak person kami. Betul sekali. Nah, sekarang ini saatnya kita ke narasumber yang kedua. Betul sekali. Yang tentu saja insya Allah tidak kalah wow ilmunya. Betul ini ya. Sekali. Iya. Beliau adalah Bunda Ria. Halo Bunda Ria. Halo, selamat siang. Ya, Miss Satya, selamat siang. Ya, halo. Sepertinya belum terdengar, Jih Bunda. Suara saya bisa terdengar? Halo? Halo? Oke. Sudah terdengar, Miss? Halo? Oh iya, sudah sampai. Sudah terdengar. Sudah aja. Ini saatnya kami ingin meminta ilmu dari Bunda lagi setelah dari teacher dari Bapak Syahid ya. Sekali. Bunda Ria ini akan memaparkan mengenai peran orang tua terkait pembentukan karakter welas asih kepada anak ya Bunda ya Mama. Monggo, waktu dan tempat langsung kami persilahkan. Iya, baik, matur nuwun. Terima kasih. Sudah terdengar suara saya, James ya? Sudah terdengar suara saya, James? Halo. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Sekolah Lazuardi Kamila Global Compassionate School atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan meluangkan waktu. Perkenalkan, saya Ibu Riah Wiratningsih. Saya adalah wali siswa dari Ananda Nayaka Gandhi kelas 6A. Pada sesi siang hari ini, saya selaku orang tua dari siswa di Lazuardi akan menyampaikan pengalaman, jadi kami akan berbagi pengalaman sebagai orang tua terkait menumbuhkan compassionate dan love ya. Dan tentu saja hal ini tidak terlepas dari peran orang tua dan sekolah. Orang tua dan sekolah harus terintegrasi, harus satu visi. Untuk itu orang tua mempunyai kewajiban juga ini tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Hidayat tadi, bahwa orang tua
harus bisa tuh memilih sekolah yang tepat ini ya. Karena proses belajar di sekolah itu memang akan sangat berpengaruh terhadap karakter anak. Untuk itu orang tua memiliki peran yang penting dalam menentukan sekolah anak. Jadi harapannya semakin bagus sekolah yang dipilih, maka pendidikan anak itu juga akan semakin bagus. Karena anak-anak ini nanti akan menjadi investasi untuk kemajuan bangsa gitu. Baik, saya izin untuk share screen, ya. Ya, sudah bisa ya dipun kersani untuk slide saya. Baik Bapak Ibu, saya memang mengambil tema sekolah menyenangkan, happy school. Nah, karena ya memang sekolah itu harus menyenangkan anak-anak. Sekolah itu adalah rumah kedua, selain di rumah juga ada sekolah yang waktunya memang lumayan cukup panjang, mereka harus berinteraksi dengan kawan-kawan dan juga dengan Bapak Ibu guru. Nah, saya akan berawal dulu dari memilih sekolah ini. Saya awali pertama adalah dari jarak sekolah, Bapak Ibu. Jarak sekolah ini menjadikan kualitas belajar anak itu agar tetap terjaga. Kalau misalnya jarak itu jauh, maka akan membuat anak itu bisa kelelahan dalam perjalanannya. Walaupun Bapak Ibu nanti ketika menemani anak itu menggunakan kendaraan pribadi, tapi kita tahu sendiri kan karakter anak itu nggak bisa diem. Bayangkan kalau misalnya itu dalam kendaraan pribadi, dalam waktu yang lama, mereka harus menunggu, sementara sifat anak itu kan dia pasti akan selalu banyak bergerak, nanti mereka akan bosan. Dan sampai di sekolah, fokusnya akan hilang seperti itu. Jadi memang kalau menurut saya pribadi ya, ini dari perspektif saya akan melihat dulu jarak sekolah sebagai alternatif yang pertama untuk saya memilih anak saya mau disekolahkan di mana. Untuk yang selanjutnya, setelah saya mendapatkan informasi tentang sekolah mana yang harus dituju, saya gali dulu nih, sekolah itu memberikan apa ya untuk anak saya. Karena kan memang tadi disampaikan di depan bahwa di sekolah itu waktunya lama. Untuk membentuk karakter itu juga sangat dipengaruhi oleh sekolah. Jadi apa aja yang diberikan oleh sekolah itu, terutama melalui kurikulum, Bapak Ibu nanti bisa melihat melalui websitenya, visi, misi, atau kita lihatlah melalui informasi about-nya, yaitu biasanya lebih detail dijelaskan. Nah, saya juga begitu, saya mencoba menelusurnya caranya seperti itu. Jadi, kenapa saya memilih yang Lajuardi sebagai compassionate school di sini? Waktu itu masih global Islamic school ya, tagline-nya. Jadi pertama, saya lihat kurikulumnya dulu, bahwa memang kurikulumnya itu sudah berbasis multiple intelligences, di mana mengarahkan pada minat dan bakat. Karena memang setiap anak itu memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda, jadi nggak bisa disamakan. So, di sini ya Bapak Ibu guru harus menyesuaikan dengan gaya anak di situ. Gaya anak seperti apa? Gurunya harus mengajar seperti apa? Selain itu, dengan multiple intelligence ini, kurikulum ini tidak mengekang. Jadi akan menanamkan jiwa kritisnya pada si anak. Nah, dengan jiwa kritis ini sebenarnya sudah merupakan dasar loh, bahwa anak itu pasti akan berpikir secara logis. Kenapa? Why? Pasti itu dalam setiap kehidupannya dia akan berjalan menggunakan kenapa ya, jadi tidak menerima apa adanya. Lanjut lagi, bahwa dengan memiliki rasa kritis ini nanti harapannya nanti menjadi seseorang yang dapat mengembangkan potensi. Karena kan tadi berbasis multiple intelligence ya, nanti akan ketahuan anak itu passion-nya kemana dia itu, diarahkan. Jadi anak tidak harus tinggi dalam semua mata pelajaran ya, tetapi mata pelajaran tertentu saja itu yang di-push, yang passion-nya. Jadi anak itu akan merasa senang, itu nanti akan menjadi bagian dari pekerjaannya ketika dia sudah dewasa, dia menikmati pekerjaannya, menikmati hidupnya, ya itulah happy life. Itulah orang yang sukses itu ya yang bahagia gitu. Ini lanjut, selain menggunakan multiple intelligence, juga mengadopsi kurikulum ya, selain kurikulum pemerintah ya, juga mengadopsi kurikulum dari UK, yaitu Cambridge International Primary Program. Nah, di kurikulum internasional ini
ada hal dasar yang diberikan sebagai bahasa pengantar, yaitu bilingual education system, dengan menggunakan bahasa yang berbeda, gitu ya. Berarti kan ini anak harus belajar tuh bahasa yang berbeda. Itu akan membantu anak cepat tanggap. Jadi anak itu akan istilahnya apa ya, switch code, gitu, akan melakukan peralihan bahasa itu dalam waktu yang singkat. Artinya anak ini akan terbiasa dengan multitasking dalam memahami dua bahasa dalam satu waktu. Nah, anak-anak sekarang kan juga multitasking tuh. Nah, ini menarik ya, menarik buat saya ya. Nah, pilihan bahasa ini juga akan memberikan keuntungan lagi ke depannya gitu ya, bahwa anak ini nanti akan bisa memilih pendidikan lanjut itu lebih luas. Kemudian selain itu, ketika anak-anak itu sudah memahami bahasa, karena ini memang bahasa internasional, saat ini kan eranya sudah segala sesuatu itu kan dengan mudah bisa didapatkan. Informasi itu bisa kita dapatkan dari mana saja, dan mostly memang informasi itu yang update itu kan, itu Pak Syahid aja tadi menulis dalam bahasa Inggris loh ya. Ya kan, jurnal loh ya, internasional ya. Oh, kita pengen dapat nih knowledge-nya dari jurnal itu, ya kita harus pahami juga bahasanya seperti itu loh. Gitu. Selanjutnya lagi, keuntungan yang lain dengan bilingual education system ini, anak akan mudah beradaptasi. Ketika anak belajar bahasa, dia nggak akan belajar teks kok. Dia akan belajar konteksnya dari bahasa tersebut. Akhirnya dia akan mengetahui perbedaan-perbedaan di situ. Nah, ini menarik sebenarnya ya. Saya juga ketika ikut belajar membersamai anak saya tuh, saya juga belajar ini, Miss. Ini ya. Lanjut, ada hal yang menarik lagi adalah bahwa di Lazuardi itu merupakan sekolah inklusi. Nah, ini jarang loh ini kita bisa menemukan sekolah inklusi ini, di mana anak-anak yang berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak-anak reguler, tidak dipisah. Namun tetap ada pendampingan ya ini ya dari Miss yang khusus ya di sini ya. Nah, hal ini menjadikan bahwasanya pendidikan inklusif ini tidak ada siswa itu ya memang nggak ada yang sama ya, unik ya. Semua siswa diakui perbedaannya sebagai individu yang unik dan istimewa. Ketika anak-anak reguler berada satu ruangan dengan, mohon maaf, ABK, akan tumbuh rasa toleransi, saling menghargai, kasih sayang, peduli, dan penerimaan dari semua pihak. Nah, ini yang benar-benar spesialnya itu di sini ini. Jadi kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita yang dalam artian berkebutuhan khusus ya. Terus ada tantangan lagi juga ini, Miss, sama teacher ini. Tantangannya ketika kita berada dalam satu kelas dengan anak berkebutuhan khusus itu adalah kita misalnya nih ada kesulitan di apa ya, misalnya menghitung. Kan ada teknik sendiri yang diberikan oleh Miss ya, pendampingnya. Nanti anak-anak reguler itu bisa ikut membantu. Seperti itu. Itu proses tim, kerjasama. Seperti itu. Nah, dalam hal ini berarti kan akan ada tumbuh rasa saling peduli. Nah, ini yang benar-benar perlu kita tanamkan. Rasa saling peduli. Karena dengan peduli berarti anak itu dihargai. Nah, dari inclusion school system ini, kalau menurut saya ya, akhirnya akan menimbulkan sebuah rasa welas asih, ya welas asih mewujudkan atau menumbuhkan rasa ini bahwa kalau cara pandang saya itu tidak bisa saya melihat diri saya, tetapi saya harus melihat dari perspektif yang berbeda. Itulah istilahnya dengan compassionate school ya. Jadi melihat sesuatu bukan dari personal diri sendiri, tetapi juga dari cara pandang orang lain atau cara pandang saya yang berbeda terhadap teman saya yang ABK gitu. Akhirnya akan timbul empati. Misalnya di kelas, ada teman kok nakal ya? Nakal itu jangan berarti terus dimusuhi atau berarti dihindari, dijauhi. Kalau kita tidak memiliki karakter
apa ya nanti yang namanya tadi penerimaan semua pihak ya. Jadi wah udahlah nggak peduli lah dia nakal ngapain sama teman sama dia. Tapi ketika dia peduli dengan kenakalannya itu tadi, Miss, dia akan melihat dari perspektif yang berbeda. Kritisnya itu muncul di situ. Kenapa ya kok dia nakal? Sebenarnya pribadinya bagus. Nakalnya ini adalah behavior. Ya, behavior itu ada triggernya. Apa yang terjadi di situ? Nah, itu perspektif Bapak Ibu guru ya seperti ini juga yang kami harapkan gitu. Jadi akhirnya akan bisa menyelesaikan solusi permasalahan dari kenakalan anak itu tadi. Ini ya, ini. Compassionate school. Jadi dengan memiliki rasa empati ini, maka seseorang bisa lebih bijak ya istilahnya begitu melakukan sesuatu atau mengambil sebuah keputusan, dan harapannya dengan compassionate school ini, welas asih ini nanti akan menjadi budaya sekolah. Wah, begitu bahagianya atmosfer yang ada di sekolah tersebut ya. Kalau welas asih ini sudah tertanam loh, nih, bukan mengajari tapi sudah tertanam ya, tertanam dalam karakter anak-anak didik kita. Sekolah akan merasa dia akan sekolah itu dengan rasa bahagia, happy school seperti itu. Nah, dengan melihat kurikulum-kurikulum ini, tentu saja kita juga harus melihat ya, kalau di Lazuardi itu kan termasuk satu kelas itu kan muridnya terbatas ya, dihandle oleh guru dengan murid terbatas. Jadi secara rasio itu bisa kita pahami, bisa kita terima. Kemudian jam sekolahnya juga nggak terlalu panjang-panjang amat, masuknya juga nggak pagi-pagi amat begitu ya. Ini mengakomodasi kami ya, Bapak Ibu yang harus masuk kantor juga ini. Lanjut setelah kurikulum Bapak Ibu, saya berikan ini dulu pengalaman dulu ya untuk compassionate ini ya yang saya berikan kepada anak-anak saya. Mungkin nggak banyak sebenarnya ya. Jadi pertama itu adalah ini kebetulan dua anak saya itu di Lazuardi ini Pak Sahid ini. Ya, saya memberikan kami orang tua itu memberikan istilahnya apa ya, pendidikan karakter. Pertama adalah rasa aman dulu di rumah. Anak itu harus aman, anak itu harus nyaman. Aman dan nyaman itu bukan materi loh ya, bukan. Tetapi peduli. Peduli care terhadap dua anak saya. Peduli ini karena dengan rasa peduli dia merasa diorangkan, pribadi yang dianggap seperti itu. Jadi kalau dia cerita, ya saya harus mendengarkan. Kalau dia mengeluh, ya saya harus mendengarkan, tidak akan mengabaikan. Yang pertama adalah rasa peduli. Yang kedua, kami memiliki pola asuh, bukan otoriter, bukan permisif, maaf. Tapi pola asuhnya adalah pola asuh yang demokratis. Anak kami biarkan untuk kerjasama dengan orang tua. Kemudian anak juga tetap akan kita bimbing, anak juga kita kontrol, gitu. Apakah nggak pernah ada masalah? Ada masalah juga di rumah. Jadi namanya kakak adik itu kan sering bertengkar. Penyelesaian masalah saya nggak ikut campur. Kenapa kalian bertengkar? Selesaikan sendiri permasalahannya. Baru setelah itu dia melaporkan ke orang tuanya. Tadi begini-begini, kami menyelesaikannya dengan cara begini-begini. Udah saling minta maaf sudah. Akan terulang lagi nggak? Jawabannya sih tidak, gitu ya. Harapannya juga tidak. Tapi setidaknya itu adalah proses pendewasakan diri ya, pembelajaran mereka. Berarti kamu punya problem yang bikin masalah juga kalian berdua, ya selesaikan aja berdua. Tapi ketika memang itu tidak bisa, baru nanti ke orang tua. Itu hal-hal kecil ya, misalnya saling menasehati, kalau ada yang salah itu ya dibilangin salahnya di mana, seperti itu. Kemudian lanjut lagi adalah mencintai anak itu tanpa syarat. Tanpa syarat, karena anak itu yang kita cintai itu adalah pribadinya, bukan behaviornya. Kalau behavior salah itu bisa kita benarkan. Tapi kepribadian anak apapun itu wajib kita terima, kita cintai di situ. Terus selanjutnya adalah menumbuhkan tanggung jawab. Nah, ini tadi. Dengan menumbuhkan tanggung jawab itu akan membentuk karakter kehati-hatian dalam bertindak. Jalan-jalan. Aku tertarik dengan buku, misalnya gitu. Kamu mau beli berapa, Dek? Ibu, aku mau beli 3. Loh, kok banyak sekali 3?
apa mau kamu baca? Iya, bener loh ya. Ini berarti pilihan. Kalau kamu memilih untuk membeli buku 3, berarti kamu mempunyai kewajiban untuk bisa menyelesaikan membaca buku itu. Saya sampaikan seperti itu. Kalau tidak selesai, berarti besok tidak diperbolehkan untuk beli buku lagi. Nah, nanti dikasih waktu dia itu, kita beri kelonggaran, kamu mau menyelesaikan berapa lama? Bukan saya yang menentukan, tapi anak yang menentukan. Nah, itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab. Dia mengambil keputusan untuk membeli buku, ya dia tanggung jawabnya membaca untuk mendapat knowledge dari buku tersebut. Dan juga barang-barang yang lain seperti itu. Ini ya. Setelah menanamkan tanggung jawab, ini yang mungkin sering terjadi ya pada mama papa juga, pada saya juga. Jadi yang namanya anak berbuat salah itu kan ada ya, pasti ada. Jangan pernah sering mengungkap kesalahan anak. Karena kalau sering diungkap, kamu dulu melakukan ini dan sebagainya, anak merasa menjadi troublemaker. Seolah-olah kok aku salah terus ya. Itu akan menurunkan rasa percaya dirinya. Gitu. Mama, papa, bapak, ibu, demikian. Terus ada lagi, sering kan kadang-kadang karena anak itu berinteraksi dengan anak yang lain, gitu loh. Ada sesuatu yang kita merasa nggak cocok dengan gaya interaksi mereka, jangan marahi anak di depan mereka, di depan teman-temannya. Itu sangat membuat anak itu tersudut. Ya, jadi kita tahan emosi kita seperti itu. Kita tahan. Mungkin dalam interaksi itu ada hal yang memang tidak baik gitu ya kan. Kita terus menyalahi, mau marah sama anak itu jangan deh, kita tahan dulu. Anak kita panggil, kita kasih tahu di luar teman-temannya. Itu Bapak Ibu. Itu sedikit ya, sedikit pengalaman atau cara kami dalam membentuk karakter anak ya di rumah gitu ya. Terus satu lagi bahwa orang tua yang berkarakter itu ya orang tua yang berkarakter tentu saja akan menumbuhkan anak yang berkarakter seperti tadi disampaikan, karena anak itu kan meniru ya, meniru apa yang terjadi di lingkungannya, di sekolahnya Bapak Ibu guru seperti apa, teman-teman sekelas seperti apa, di rumah orang tuanya seperti apa, karena meniru itu lebih mudah daripada dibilangin. Daripada dengan kata-kata itu mereka lebih mudah meniru dari aksi orang di sekelilingnya. Itu beberapa hal terkait dengan apa yang kami sampaikan kepada anak-anak kami di rumah. Lanjut lagi, selain dari kurikulum, tentu kami juga akan melihat sarana dan prasarana dari sekolah tersebut. Di sini ada berbagai ya, ada berbagai hal, ada bangunan, ruang kelas, taman. Kalau ruang kelas didesainnya berubah-ubah ya, kadang satu arah, terus ada yang melingkar, ya mungkin tergantung pelajarannya. Kalau dulu juga ada karpet ya waktu itu ya, ketika anak-anak grade-nya masih di bawah, karena memang gaya belajar anak-anak ada yang santai gitu. Terus taman deket ya dengan taman di depannya itu ya. Perpustakaan juga ada, lab ada, sarana olahraga dan kesenian ada, dan ini semua sudah ada untuk di Lazuardi untuk persyaratan sarana dan prasarana. Nah, lingkungan sekolah ini juga perlu pertimbangan. Apakah lingkungan sekolah itu di tempat yang crowded? Apakah di depannya banyak berjualan berbagai macam makanan yang beragam, makanan menarik untuk anak-anak? Ini juga menjadi pertimbangan karena ternyata Lazuardi itu posisinya, lokasinya itu strategis ya. TK-nya ada dekat, kemudian SD-nya berdekatan dan juga saat ini juga ada SMP di situ dan bukan di jalan raya. Jadi suasananya itu cukup nyaman, tidak ramai, ada di taman bermainnya di situ. Jadi ya lingkungannya bagus, lingkungannya termasuk bagus menurut kami ya, parkirnya juga luas gitu, hitungannya nggak begitu rame, itu cocok begitu ya. Nah yang terakhir adalah biaya sekolah, ini pertimbangan juga karena ternyata banyak ya kos untuk pendidikan ya, biaya masuk, biaya bulanan, tahunan, seragam, buku, transportasi, kalau memakai transportasi, kalau mau memakai lunch, makan siang,
Terus ada biaya ekstrakurikuler dan juga ada biaya lesnya. Investasi pendidikan itu memang mahal, tetapi ini adalah untuk masa depan, untuk apa istilahnya ya, memerdekakan. Karena pendidikan itu adalah proses memerdekakan manusia ya, proses menjadi manusia yang bahagia. Ini kemudian, terima kasih. Jadi itu beberapa pilihan dasar pilihan kami dalam memilih sekolah. Karena memilih sekolah itu terkait erat dengan pembentukan karakter. Dan pembentukan karakter itu harus satu visi dengan orang tua dan sekolah. Jadi ya sekolah harus sesuai dengan visi kita sama-sama begitu. Terima kasih. Ini terakhir adalah Nayaka Gandhi Wisnuwardana, saat ini ada di grade 6B. Sedikit yang bisa saya sampaikan itu Miss Damai dan Miss Satya ya, sebagai orang tua dalam apa istilahnya, membentuk karakter anak di rumah. Dan terima kasih juga atas bimbingannya selama di sekolah. Demikian, matur nuwun. Baik, terima kasih Mama Ria. Wah, ini Mama luar biasa, ini teacher ini. Yang berbicara adalah wali murid ya. Betul Bukan sekali. dari kita. Ya, Testimoni bener ini ya istilahnya ya. karena saya pribadi juga sebagai guru matematika Gandhi, memang Ananda itu juga kalau di kelas itu sangat ramah sekali, Mama. Jadi mungkin ini peran orang tua di rumah juga ini Dengan ya. demokratisnya, Betul ya, dengan sekali. gaya demokratisnya. Ya, betul sekali. Iya. Dan juga ternyata dengan apa namanya Kak Gandhiska di sini tidak hanya orang tua saja yang ingin menyekolahkan, tetapi juga menanyakan pendapat ke Ananda juga ya, Teacher Betul. Damai ya. Terima kasih sekali Mama Ria atas paparannya. Bagaimana cara memilih sekolah yang baik. Tadi Betul ada sekali. beberapa poin. Nah, alhamdulillah sekali kita sudah tercerahkan kembali ya. Tambah istilahnya Betul. PD kita Iya. begitu. Ayo Mama Papa yang belum mendaftar, monggo silahkan ini ya. Betul Tidak sekali. salah kayaknya pilihannya kalau di Lazuardi Kamila begitu. Ya, Teacher Damai. Iya, ini sudah ada beberapa penanya, Mama Ria dan juga Bapak Sahid di komen YouTube kami. Saya bacakan dulu. Yang pertama, ini untuk Bapak Sahid terlebih dahulu. Saya bacakan terlebih dahulu nanti semuanya, ya. Mohon izin bertanya Pak Sahid, apa ada kaitan anak tidak merangkak dengan perkembangan setelahnya? Begitu untuk pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua ini sepertinya untuk Mama Ria ini dari Pak Hafid ini ya. Mohon izin bertanya, manakah yang harus didahulukan antara pengalaman orang tua dengan kemauan anak dalam memilih sekolah? Begitu. Masih ada satu lagi ya, teacher Oh ya? ya, satu lagi untuk Iya. Bapak Sahid juga. Salam Bapak Sahid, izin bertanya bagaimana cara meningkatkan endurance menulis pada anak SD kelas 1 di masa pandemi? Menikul pertanyaan dari Ibu Dinawati Wahyuningtyas. Oke. Nah, ini ada 3 pertanyaan, 2 untuk Bapak Sahid dan 1 untuk Mama Ria. Sekarang waktunya mungkin ya, kita persilahkan beliau berdua untuk menjawab pertanyaannya. Mungkin Monggo, dari Bapak Sahid dahulu mungkin, J. Oke, baik ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Cukup menarik ya pertanyaannya. Yang pertama adalah tentang merangkak, gitu. Nah, tahapan merangkak ini menjadi satu proses yang sangat penting bagi anak, gitu ya. Kenapa? Karena pada saat anak itu mencoba untuk belajar merangkak pada awal banget, pertama kali, prosesnya adalah seperti ini. Anak itu akan mencoba menggerakkan salah satu sisi tubuhnya, entah itu kanan, entah itu kiri, gitu ya, entah itu tangannya, entah itu kakinya dulu yang maju bergerak dulu, gitu. Taruhlah misalkan tangan kanannya yang coba bergerak, begitu kan? Itu tentunya posisi awalnya dari ketika anak sudah mulai ongkong-ongkong ya, kalau orang Jawa itu bilang, jadi dia sudah mulai ngangkat tubuhnya lalu maju-maju mundur gitu, kadang-kadang jadi jatuh lagi begitu ya. Nah, kemudian tangannya akan coba dimajuin gitu, salah satu sisi tubuhnya. Kemudian setelah maju dan berhasil, dia nggak akan berhenti di situ saja, lalu dia akan mencoba menggerakkan sisi sebelahnya lagi. Nah,
proses ini ketika anak ini mencoba menggerakkan salah satu sisi tubuhnya tadi, kemudian disusul sisi tubuh yang lain, maka akan terjadi jaras-jaras antara dua belahan otaknya, kanan dan kiri. Gitu. Dan itu kalau itu terus dilakukan, coba dilakukan lagi, coba apa yang terjadi di otak bisa terbayangkan, itu jaras-jaras otak-otak mielin-mielinnya akan terbentuk dengan lebih banyak lagi, dan kalau itu terfasilitasi dengan baik, maka pertumbuhan otaknya, perkembangan otaknya itu akan menjadi optimal, begitu. Nah, oleh karenanya, apakah ada hubungannya begitu ya antara merangkak dengan tadi permasalahan-permasalahan di tumbuh kembang selanjutnya, itu sangat berhubungan begitu ya. Karena kalau kita mau menulis saja, sepertinya kita hanya melibatkan tangan kanan saja loh. Itu kan perasaan kita saja gitu ya. Tetapi coba kalau kita sebenarnya bisa membuktikan begitu ya. Kalau saya minta para audiens kalian mencoba menulis, tapi tangan kirinya disembunyiin gitu, atau diikat lah gitu. Gak usah diikat deh kalau terlalu kejam ya kalau diikat begitu ya. Disembunyiin saja begitu ya, gitu. Lalu nulis walaupun di atas meja, tapi tangan kirinya coba disembunyiin di balik punggungnya. Apa yang dirasakan gitu. Boleh dicoba. Pasti ngerasa ada yang nggak enak begitu. Gitu. Kenapa? Karena otak kita itu memang ada sesuatu yang lain di situ ya gitu. Dan ketika kita menulis kan lebih nyamannya kalau tangan kita itu ada di atas meja gitu ya, megangin kertasnya begitu. Gitu. Ya, nah itu tadi. Jadi merangkak maka akan sangat berpengaruh, dan itu menjadi tahapan yang sangat penting bagi proses tumbuh kembang berikutnya. Dan biasanya oleh para terapis, oleh para okupasional terapis terutama begitu, merangkak itu akan sangat disoroti sekali. Gitu ya. Dan biasanya akan ditanyakan kalau misalkan ada catatan-catatan dari mama atau bunda begitu ya terkait dengan anaknya, maka selalu akan di tracing. Ibu pada usia sekian apakah anaknya merangkak atau tidak begitu. Merangkaknya puas atau tidak begitu. Itu berhubungan dengan tadi jaras-jaras tadi yang terbentuk gitu. Yang itu nanti akan mengaktifasi kedua belahan otak kanan dan kiri kita. Itu kira-kira untuk merangkak, Bu Satya dan Bu Damai. Ya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Pak Sahid. Baik, ya. Bagaimana cara meningkatkan endurance menulis pada anak SD kelas 1 di masa pandemi? mungkin ini dengan pembelajaran jarak jauh ya, yang anak tidak tatap muka dengan gurunya. Baik. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan dan harus dipahami oleh ayah bunda dan para teacher sekalian, bahwa menulis itu adalah pekerjaan yang paling berat bagi anak. Bisa dibilang seperti itu. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena menulis itu adalah fungsional tertinggi dari motorik halus. Gitu ya. Nah, oleh karenanya ini menjadi satu hal yang bisa dibilang memang aktivitas yang berat bagi anak. Walaupun dari kacamata kita orang dewasa, cuma menulis gitu doang kok. Ini anak susah banget ya disuruh menulis, rewel banget, banyak alasan dan sebagainya begitu ya. Macam itu. Nah, tetapi karena menulis ini lagi-lagi merupakan fungsional tertinggi dari motorik halus, maka banyak aspek-aspek yang di bawah, aspek-aspek yang mensupportnya sebenarnya. Salah satu contohnya adalah kenapa anak itu menjadi ketahanan untuk diminta melakukan aktivitas menulis menjadi pendek begitu ya, sedikit gitu, karena memang yang pertama dari segi motorik saja itu akan melibatkan otot-otot yang sangat kecil dan banyak sebenarnya. Maka kalau menjadi lebih capek dan lebih mudah pegel-pegel begitu ya, ya memang karena melibatkan otot-otot yang banyak tadi, otot-otot intrinsiknya yang banyak begitu ya, kayak gitu. Dan otot-otot di area
fine motornya itu sebenarnya akan didukung oleh otot-otot di otot-otot besarnya juga begitu. Dan nanti Bapak Ibu sekalian perhatikan, biasanya anak yang dia cenderung low tone ya, tonus ototnya itu lemah begitu. Biasanya salah satu tandanya adalah ketika duduk itu cenderung memang duduknya nggak tegap gitu. Nggak lurus ya badannya gitu, cenderung kalau duduk yang gelendotan atau nyender semacam kayak gitu-gitu ya. Nah semacam itu biasanya salah satu ciri dari anak yang dia core muscle-nya, otot-otot dari batang tubuhnya itu kurang kuat. Nah ketika kita menulis memang yang bekerja sepertinya tangan jari-jari kita gitu ya, itu. Tapi kita kan memerlukan supporting pada postural control kita. Postural kita harus bertahan juga dalam posisi statik yang lama begitu. Ya, oleh karenanya itu juga akan menjadi pengaruh gitu ya. Nah, bagaimana cara meningkatkannya? Sebenarnya kita harus melihat dulu, kita harus lakukan kita harus coba cek ya di anaknya sebenarnya ada permasalahan-permasalahan apa sehingga anak ini itu tidak tahan ketika diminta untuk menulis atau melakukan aktivitas yang melibatkan tulis menulis gitu dalam waktu yang lama. Apakah karena motoriknya tadi atau karena atensinya atau karena interestnya semacam itu ya. Nah, untuk menyikapinya tentunya akan berbeda-beda antara tadi yang motoriknya ada masalah atau fokus atensinya yang memang dia ada kendala begitu ya, atau juga interestnya. Kalau interestnya memang yang kurang, maka kita harus menjadi satu guru yang kreatif gitu, mendesain media-medianya, mendesain tasnya, tugas-tugasnya yang sebenarnya tetap melibatkan tulis menulis, tapi bisa juga kan sebenarnya disetting dalam satu aktivitas motorik misalkan, yang kinestetik begitu, semacam itu ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan ada modalitas motorik yang ada permasalahan tadi, ya tentunya harus dikuatkan dulu. Motorik-motoriknya harus diakomodasi, sehingga kalau itu membaik, maka endurance, ketahanan dalam melakukan aktivitas tulis-menulis tentunya akan meningkat juga. Gitu. Nah, oleh karenanya penting lagi-lagi melihat secara komprehensif apa sih sebenarnya penyebabnya. Kalau penyebabnya itu dapat diketahui, maka kita bisa bergerak dari situ. Tapi kalau enggak dan kita hanya lagi-lagi pakai satu kacamata yang sama pada anak ini, maka ya karena permasalahannya sendiri tidak teratasi semacam itu. Begitu kira-kira Bu Satya dan Bu Dama. Terima kasih Pak Syahid atas penjelasannya ya. Insya Allah terjawab ya ini dari dua penanya ya, matur nuwun sangat. Masih ada satu rupanya Pak Syahid, tapi tunggu dulu aja. Kita ke Mama Ria daftar lebih dahulu. Ya, pertanyaan dari Pak Hafid ini Mama. Ya. Mohon izin bertanya Mama, manakah yang harus didahulukan antara pengalaman orang tua dengan kemauan anak di dalam memilih sekolah? Itu pertanyaan yang pertama ya Mama. Pertanyaan yang kedua pribadi dari saya. Saya mau izin bertanya, pastinya setiap orang tua memiliki visi dan misi ya Mama, agar Ananda bisa tergali potensinya. Begitu nggih Mah. Namun apabila pada saat yang sama Ananda tidak nyaman di sekolah pilihan orang tua, nah kira-kira bagaimana orang tua harus menanggapinya? Apakah tetap mau memasukkannya di sekolah tersebut atau bagaimana? Terima kasih Mama ya, sebelumnya. Baik, untuk yang pertama dari Teacher Hafid ya, untuk memilih sekolah itu pengalaman orang tua atau kemauan anak dulu. Jadi ya begini Teacher, ketika anak-anak belum bisa membuat sebuah keputusan seperti itu ya, karena kan kita masuk dari TK ya waktu itu ya, TKA, TKB, SD, SMP, dan seterusnya. Jadi pertama, memang saya mencari dulu
itu yang terdekat itu adalah dari kawan. Cari informasi dulu ya dari teman, seperti itu. Selanjutnya saya coba gali juga melalui websitenya dari sekolah tersebut. Kalau ini serasa kok sesuai gitu loh dengan itu tadi ya visinya orang tua, maka anak akan saya masukkan ke sekolah tersebut. Nah, seiring dengan waktu, tentu saja kalau di TK kan belum bisa ambil keputusan ya happy semua, rasanya senang semua, nggak ada susahnya, jadi nggak mau tuh pindah sekolah ketika masih di TK. Ketika sudah masuk ke SD kan pelajarannya di awal-awal masih mudah. Nah, seiring waktu naik grade itu pasti sudah mulai ada keluhan, Miss. Ya, saya kok merasa ada ketidakcocokan. Apakah itu ketidakcocokan dengan guru, apakah dengan teman, ataukah ketidakcocokan dengan materi pelajaran yang diberikan. Nah, kalau memang ada ketidakcocokan tersebut dan orang tua ini tetap mengontrol ya keputusan anaknya, tetap kita kontrol. Jadi ketika dia sudah merasakan mengeluh, misalnya seperti itu, keluhannya itu tentang apa? Saya cari referensi kasus-kasus, Miss, di luar. Misalnya, saya tidak mau di Lazwadi, saya mau pindah karena saya tidak sesuai dengan sesuatu, seperti itu ya. Sesuatu itu saya cari referensinya keluar. Kalau memang harus keluar dari Lazwadi, apakah akan menyelesaikan sesuatu ini? Begitu. Ternyata dari perspektif orang tua, ini tidak akan terselesaikan, malah akan menjadi berat. Nah, itu kita berikan pemahaman ke anak. Karena anak itu sudah bisa dipahamkan. Ketika dia kelas 5, kelas 6, sudah bisa dipahamkan. Bahwasanya kamu nanti kalau tidak di sekolah ini, kamu pindah ke sekolah yang lain, di sekolah lain itu seperti ini loh. Saya cari referensinya. Seperti itu. Dan referensi itu memang ada, jadi bukan mengarang. Jadi daya bertanya anak itu ada jawaban yang sudah kami siapkan. Itu juga untuk kasus-kasus yang lain, ketika dia disagree dengan sesuatu, tapi orang tua kok ini benar kok kamu mengatakan salah. Saya coba cari referensinya seperti itu. Agak ilmiah ya, Pak Sahid. Kayak menulis. Itu. Nah, lanjut lagi selama Ananda dari TK sampai dengan SD, alhamdulillah tidak ada keluhan. Saya hanya menanyakan begini, pelajaran yang sulit apa? Ibu bisa membantu apa? Seperti itu. Karena nggak semua pelajaran ibu itu bisa bantu. Ya, jadi ya terus ketemu solusinya. Yang jadi kunci itu sebenarnya ini, Miss. Yang jadi kunci itu adalah ketika saya menjemput anak, ya, saya lihat raut mukanya kok sedih apa aura bahagia ya. Dan ternyata ketika dalam perjalanan pulang itu pasti cerita, ada hal baru. Nah ini loh, hal lain yang bisa didapatkan oleh anak saya, selalu ada hal baru. Dan hal baru itu selalu diceritakan dalam perjalanan pulang ke rumah. Jadi kita nggak diam, nggak monoton. Ada diskusi juga, apa yang disampaikan bu guru, teman-temannya ada apa gitu ya. Jadi kita diskusikan selama dalam perjalanan. Itu namanya peduli juga ya, peduli dan lebih mengakrabkan komunikasi selama masa perjalanan dari sekolah ke rumah. Ini ya, jadi ya itu tadi Miss, saya melihatnya ya, bahkan ketika dulu sebelum pandemi ya, kalau saya jemput awal kan marah-marah. Saya masih pengen lama di sekolah seperti itu karena nyaman dengan teman-temannya dan dengan atmosfer yang ada di sekolah tentu saja ya, seperti itu. Jadi kuncinya ya anak itu, karena yang yang melakukan itu anak, yang belajar di sekolah itu adalah anak. Itu jawaban saya. Jadi tetap orang tua nggih, teacher Hafid ya, untuk menentukan sekolah anaknya mau di mana. Kalau memang tadi yang disampaikan oleh Miss ya, kok tiba-tiba aja tidak nyaman, ya itu tadi saya tanya, ketidaknyamannya apa gitu ya, itu harus jelas dulu gitu, solusinya apa gitu. Terus apalagi tadi ya Miss ya, tentang potensi
Gandhi tadi maksudnya gimana ya, Miss ya? Tadi saya bertanya, kan memang dari orang tua sendiri memiliki visi dan misi, Ma, agar anaknya itu bisa tergali potensinya. Kemudian, namun apabila dari sisi orang tua tadi sudah sangat merasa cukup, baik sekali, kemudian anak tidak nyaman, begitu Mama tadi pertanyaannya. Jadi kira-kira bagaimana menyikapinya, begitu. Visi misi. Jadi gini, tentu saja setiap sekolah pasti punya visi misi yang bagus, semuanya pasti bagus, pasti. Dan banyak ada visi, ada banyak misinya gitu ya. Dan endingnya, outputnya memang untuk membentuk ya pribadi karakter yang baik gitu ya. Sekarang masuk ke Gandia, fokus gitu ya. Kalau saya pribadi orang tua Gandhi itu trust, kepercayaan itu kepada anak. Jadi kami mempercayakan kepada anak, misalnya begini, Miss. Saya tidak menyuruh anak untuk bisa dalam segala hal. Namun sampai dengan saat ini kan sudah kelas 6 ya. Jadi potensinya itu masih berubah-ubah sepertinya. Kadang dia suka di X, kemudian dia berubah ke Y, masih seperti itu. Jadi belum fokus. Ketika itu memang belum tergali, sebenarnya passionmu itu ada di mana toh, gitu kan? Tetap belum bisa menemukan, ya saya tidak akan memaksa. Jadi ya sudah enggak apa-apa, nilaimu standar semua, tidak ada yang perlu dipuskan, asalkan kamu di sekolah itu adalah bahagia dan proses itulah yang penting, Nak. Proses kamu sekolah, kamu berinteraksi dengan teman, dengan bu guru, dengan security, kalau ada dengan Bapak Ibu cleaning service, ya itu adalah teman-teman semua. Ketika ada masalah di sana, ada penyelesaian, itu adalah belajar. Saya hanya menyampaikan itu sih, Miss. Hal-hal terkait ya sosialisasi seperti itu. Kalau nilai, saya terus terang saja, seperti Lajuardi kan, ya memang ada ya kognitif itu juga dipertimbangkan, tapi itu bukan yang nomor satu, lebih ke karakternya, pembentukan karakter anak seperti itu. Jadi ya saya trust aja kepada Gandhi. Ya kalau masih berproses ya sudah berproses, kita tunggu aja gitu. Jawab ya, Teacher Satya. Iya, terjawab sekali. Matur nuwun sekali, Mbak Maria. Dan ini masih ada satu penanya lagi untuk Bapak Syahid. Izin bertanya Pak Syahid, saya punya keponakan umur 6 tahun. Dia sering nabrak sesuatu dan terkadang saat berjalan jatuh. Itu apa ada yang salah dari tumbuh kembangnya saat masih kecil atau memang kurang konsentrasi, ya? Menikah pertanyaan dari Mama Erna Mardiana. Begitu Bapak Syahid, mohon waktunya sekalian, ya, untuk menjawabnya. Baik, mohon maaf tadi umur berapa, Bu? 6 tahun. Umur 6 tahun. 6 tahun ya, oke baik. Nah sebenarnya untuk umur 6 tahun itu kematangan motoriknya sudah menuju pada kematangan begitu ya. Artinya pada kemampuan motorik dasar yang lengkap sebenarnya. Ya, yang nantinya kalau di motorik yang advance itu akan diperlukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan physical action seperti misalkan kegiatan olahraga luar permainan begitu ya. Itu kan nanti perlu belajar koordinasi motorik yang lebih lagi begitu. Tapi untuk yang dasar-dasarnya harusnya sudah lebih matang. Nah, kalau ada anak yang masih seperti itu berjalan kemudian nabrak kemudian mudah jatuh semacam itu ya. Nah, ada dua asumsi yang bisa yang bisa diasumsikan. Yang pertama adalah terkait dengan kontrol posturalnya dan vestibularnya, begitu. Nah, ketika kita berjalan, sebenarnya ada ada perubahan-perubahan titik vestibular yang terjadi secara dinamik pada tubuh kita, begitu. Gitu ya. Dan sebenarnya walaupun berjalan itu kelihatannya hanya begitu saja dan terus kita bukan hantu begitu ya, artinya kita bukan melayang begitu kan ketika kita bergerak begitu. Nah, tetapi akan selalu ada fase melayangnya begitu. Perpindahan antara weight shifting ya, antara pergerakan beban tubuh kita antara kanan kiri gitu semacam itu. Nah, ketika itu terjadi perpindahan
dan fungsi kontrol keseimbangan tubuhnya masih kurang baik, maka bisa jadi yang tadi terjatuh begitu, mudah jatuh gitu ya, atau ketika nabrak-nabrak tadi, apa yang sebenarnya terjadi? Kok anak ini ketika jalan kok sering kali nabrak ya? Anak yang lain kalau jalan itu biasa-biasa aja gitu ya. Kalau anak ini selalu tek gitu, pasti mentok sesuatu gitu ya, semacam kayak gitu. Nah, ini terkait dengan motor coordination-nya gitu. Karena ketika kita berjalan, itu sebenarnya kita aware tubuh kita ini sedang bergerak seperti apa, bentuknya seperti apa begitu. Kita sebenarnya aware ya gitu. Karena kalau di tracing lagi, karena kita punya proprioceptif tadi, kita nggak perlu ngeliatin tangan kita itu sedang dalam posisi seperti apa, bentuknya seperti apa, tapi kita sadar, oh tangan kiri saya sekarang ini sedang menggenggam. Begitu. Dan sedang agak ngangkat nih, ini sedang saya angkat gitu, tangan kanan saya sedang di bawah nih, gitu semacam itu. Nah, kita sadar, kita aware banget seperti itu. Nah, tapi pada anak-anak yang tertentu bisa jadi dia nggak aware gitu. Oleh karenanya ketika jalan tek gitu. Ketika jalan tiba-tiba biru aja tubuhnya gitu. Tiba-tiba nangis gitu ya semacam itu. Nah, karena memang awareness terhadap tubuhnya itu kurang begitu ya. Semacam itu. Nah, bagaimana membantunya? Membantunya memang dengan diberikan stimulasi sesuai dengan tingkat permasalahannya tadi ya. Kalau proprioceptifnya memang yang masih kurang matang, maka diberikan stimulasi di proprioceptifnya. Begitu. Kalau vestibular dan keseimbangannya yang masih kurang matang, maka berikan aktivitas-aktivitas yang memungkinkan anak ini untuk bereksplorasi di situ. Nggak perlu terapi, bukan berarti harus terapi-terapi yang spesifik begitu ya. Kalau kita berikan kesempatan anak ini untuk melakukan aktivitas yang melibatkan itu saja, dia bisa bereksplorasi, melakukan eksplorasi terhadap kemampuan-kemampuan itu saja, maka bisa jadi akan terstimulasi. Begitu. Ya, tapi memang kalau tingkat permasalahannya sudah cukup besar dan memang mengganggu sekali, maka memang ada baiknya menemui profesional yang terkait gitu ya. Semacam itu kira-kira Bu. Baik, terima kasih sekali Bapak Syahid atas jawaban pertanyaannya. Semoga terjawab ya Mama Erna tadi ya untuk pertanyaannya. Baik. Betul sekali. Ini sepertinya sudah hampir mendekati puncak acara Betul kita sekali. ya. Nah, izinkan saya sebagai host ya di sini menyimpulkan untuk webinar hari ini. Nah, Oke, silahkan teacher. kesimpulannya adalah proses tumbuh kembang merupakan masa penting bagi anak. Untuk itu, anak perlu mendapatkan stimulasi dan fasilitas yang mendukung. Nah, peran sekolah juga merupakan salah satu faktor yang penting. Oleh karena itu, orang tua juga harus concern terhadap pemilihan sekolah. Selain itu juga, peran anak dalam diajak diskusi untuk menentukan sekolah itu juga sangat penting ya, Teacher Damai. Betul sekali. Jadi tidak hanya jadi orang tua juga merasa puas, anak juga merasa terfasilitasi. Betul sekali. Iya, itulah mengapa ya kita harus benar-benar jeli di dalam tubuh kembang Ananda. Betul. Dan juga pada saat memasukkan Ananda di sekolah. Betul sekali. Termasuk juga bagaimana ini kita mensupport Ananda ketika di sekolah, baik dari orang tua maupun guru. Begitu. Nah, pastinya peran orang tua dan juga guru harus bersinergi ya. Betul. Harus satu visi misi ibaratnya ya, Teacher Damai ya. Iya, terima kasih sekali Bapak Syahid dan juga Mama Ria atas paparannya, atas ilmunya. Insya Allah benar-benar bermanfaat bagi kita semua, J. Alhamdulillah ini mendapatkan ilmu baru lagi. Ya, terima kasih banyak kesempatannya juga. Ya. Ini buat Bapak Syahid ada yang japri saya. Ini namanya Bintang, siswa kami sekarang di SMP. Iya, Bintang titip salam kepada Bapak Syahid. Oke, baik. Ya, Bintang itu idola saya dulu waktu itu. Ya. Panjenengan sepertinya juga idolanya Bintang ya. Ya, karena saya followernya Bintang sekarang ini. Oh. Baik, ini teacher. Kalau teacher sudah melekat di hati itu ya langsung selalu ingat itu. Sampai kapan? Iya. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada para narasumber kami, Bapak Syahid dan Mama Ria, juga kepada para pemirsa di rumah, Mama, Papa, dan juga rekan-rekan dari Guru Lazuardi Kamila Global Compassionate School. Saatnya kami undur diri, dan jangan lupa kita masih ada
special offer free pendaftaran bagi pendaftar yang mendaftar pada saat webinar ini berlangsung dan 24 jam setelahnya, begitu. Ya, jadi kami sebagai host, saya Teacher Satya dan Dan juga saya Teacher Teacher Damai. kami mohon undur diri apabila ada kesalahan dan juga ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sahid, terima kasih atas ilmunya. Iya, terima kasih Bu Ria, luar biasa. Matur nuwun, Miss Damai, Miss Harus ada sesi Satya. kedua nih sepertinya, Mama Ria.